tidak menjanjikan begitu semprot sekali langsung jadi, tidak. Karena tujuannya kita pulihkan dulu tanah. Kalau misalnya sekarang kita semua sudah pulih nih tanahnya, insya Allah bakal hasilnya berlimpah dan hasilnya organik. Sigma Farming adalah model pertanian selaras alam yang digagas oleh Pusaka Indonesia. Model pertanian Sigma Farming mengintegrasikan prinsip-prinsip fundamental dari pertanian organik, permakultur, dan pertanian biodinamik, juga tradisi pertanian yang berkembang di Nusantara. Pada kesempatan kali ini, tepatnya di Desa Pamoyanan, Ciawi, Kadipaten Tasikmalaya, Jawa Barat, kader Pusaka Indonesia Tasikmalaya, didampingi salah satu koordinator Sigma Farming Academy, Wigan Sulmi, melakukan sosialisasi dan praktek pembuatan bakteri pemulih tanah BPT Sigma 1, BPT Sigma 2, dan kompos Sigma 2 kepada kelompok tani di daerah Ciawi. BPT Sigma 1 disebut juga sebagai cow manure atau pupuk tanduk sapi, adalah bakteri yang dapat menggemburkan tanah. Pembuatan BPT Sigma 1 dilakukan dengan mengubur tanduk sapi yang diisi dengan kotoran hewan atau koha sapi di dalam tanah hingga 6 bulan. Koha sapi memiliki kemampuan luar biasa untuk menarik kehidupan dalam tanah seperti cacing tanah ke dalamnya. Bahan yang diperlukan adalah, pertama, tanduk sapi betina yang sudah pernah melahirkan dan, bahan kedua, kohi atau kotoran hewan sapi betina yang masih segar, kohi terbaik dari sapi betina yang menyusui. Cara pembuatan, bersihkan tanduk dari kotoran, kemudian gunting bagian pinggir tanduk yang tidak merata, bersihkan kohi dari sisa-sisa rumput, jerami, dan material lainnya, masukkan kohi sapi yang sudah dibersihkan ke dalam tanduk. Buat lubang untuk menanam tanduk dengan kedalaman 15-20 cm lebih panjang dari ukuran tanduk terpanjang, dengan lebar lubang disesuaikan dengan jumlah tanduk. Susun dan letakkan tanduk berisi kohi ke dalam lubang dengan posisi lancip menghadap ke atas dan sisi kohi menghadap tanah. Pastikan bagian bawah sisi kohi menyentuh tanah dan jangan terguling. Uruk atau tutup kembali dengan tanah, timbun hingga sebatas permukaan tanah. Beri penanda sebagai pengingat lokasi pembuatan. Biarkan BPT Sigma 1 terkubur selama 6 bulan. Selanjutnya praktek pembuatan BPT Sigma 2 atau Cowpet Pit. BPT Sigma 2 adalah metode fermentasi kohi sapi segar yang dicampur dengan bubuk kulit telur dan debu basal atau pasir vulkanik. BPT Sigma 2 mengandung koloni jamur dan bakteri yang bermanfaat dalam mempercepat proses penguraian kompos dan nutrisi dalam proses pemulihan tanah. Bahan yang diperlukan yaitu larutan Vortex BPT Sigma 2 dengan komposisi 20 gram biang BPT Sigma 2 dan 12 liter air. Di Vortex selama 45 menit. Sekitar 60 kg kohi sapi segar dari sapi betina menyusui dan kohi tersebut masih segar. 1 kg kulit telur bubuk dihaluskan, sehalus tepung. Cangkang telur harus sudah bersih, kupas selaput putihnya dan haluskan. Sebaiknya tidak menggunakan blender atau grinder karena akan merusak enzim telur. 1 kg bubuk debu basal atau pasir vulkanik halus. Bata merah, kompos tanpa campuran sekam. 5 biang BPT Sigma 2 dibentuk bulatan kecil seukuran ruas jari. Karung goni atau karung plastik yang porinya agak besar. Cara pembuatan yaitu, bersihkan kohi dari partikel besar seperti cacing, jerami, rumput, akar tanaman. Campurkan kohi sapi dengan pasir, lalu ulen hingga homogen, tambahkan bubuk cangkang telur, ulen hingga homogen. Ulen terus hingga terasa berminyak selama kurang lebih 60 menit. Bentuk adonan kohi menjadi bola-bola seukuran bola tenis. Gali lubang atau pit dengan ukuran 60 x 60 dengan kedalaman 40 cm. Lubang pit sebaiknya jauh dari tanaman dan tidak ada resapan air agar BPT Sigma 2 di dalam pit terjaga tidak basah. Lapisi sisi lubang pit dengan bata non-semen. Bata adalah media yang baik untuk dinding pit karena menyerap kelembaban dan dapat disiram, sehingga kohi tidak cepat mengering. Taburkan kompos di bagian bawah lubang pit sekira 5 cm. Letakkan bola kohi di atas taburan kompos dan tata agar tidak saling berhimpitan satu sama lain. Percikan larutan Vortex biang BPT Sigma 2 ke atas bola-bola kohi, taburkan kompos sampai bola-bola tertutup sempurna. Ulangi proses menutup bola-bola dengan kompos dan memercikkan larutan Vortex hingga bola kohi habis dan tersusun rapi dalam beberapa lapisan. Pada lapisan kompos paling atas, buatlah lubang sedalam kurang lebih 1-2 ruas jari pada 4 sudut lubang dan di tengah lubang. Lalu ambil biang BPT Sigma 2 yang sudah jadi dan bentuk menjadi 5 bulatan kecil seukuran ruas jari, lalu masukkan di kelima lubang tersebut. Tutup kembali lubang lalu percikan lapisan teratas dengan larutan Vortex biang BPT Sigma 2. Tutup lubang dengan karung goni agar tetap terjaga kelembabannya. Biarkan terkubur hingga 6 bulan. Pak, selama ini pakai pupuk apa, Pak Zakaria? Memakai pupuk bersubsidi, hanya 2 jenis yang disubsidi oleh pemerintah,
Yang dua jenis itu hanya Posca dan urea. Harapan saya para petani mungkin mengurangi sedikitnya atau berkurang pada biaya pengolahan lahan sawah. Harapan saya untuk hasilnya mungkin lebih bagus, berkurang proses kimia. Nama saya Saifuddin Rusdi. Pertama, saya merasa risih dengan pH daripada tanah ini. Jadi pertama tuh mau meningkatkan kesuburan tanah, dan kedua bagaimana membina para petani untuk bisa mengelola sawah ini dengan baik dengan mempergunakan pupuk organik juga, termasuk peresmian hamanya, sehingga ya di sini ada penghasilan tambahan ya baik untuk petani maupun untuk pemilik sawah itu sendiri. Berikutnya adalah pembuatan kompos Sigma 2 dengan waktu pembuatan yang lebih singkat. Caranya yaitu, gelar kohi sapi di permukaan tanah. Buat beberapa lubang pada kohi sapi, isi lubang tersebut dengan larutan vortex campuran BPT Sigma 1 dan BPT Sigma 2, lalu sisanya percikan pada gelaran kohi tersebut dan kemudian tutup dengan karung atau terpal. Biarkan proses fermentasi berjalan selama 2 minggu sebelum digunakan di lahan. Saya Devi Yani, kader pusaka Kota Tasikmalaya. Kita habis membuat pupuk yang selaras alam, metode pertanian selaras alam untuk sebagai pengurai dari pengurai data. Saya tergerak untuk membantu petani di sini. Pertama mereka sudah pupuk, ternyata tanah-tanah di persawahan mereka sudah rusak akibat dari pemakaian pupuk kimia dalam jangka panjang. Dengan membuat pupuk dari bahan baku yang ada di sekitar mereka, itu membuat mereka bisa menjadi petani mandiri, tidak usah tergantung pupuk dari mana. Kita telah buktikan bersama bahwa Sigma Farming telah berhasil memulihkan tanah di semua lahan uji coba. Tentu ini berkorelasi dengan produktivitas lahan jangka panjang. Hasil dari Sigma Farming juga mengindikasikan kualitas superfood. Selain itu, yang terpenting lagi adalah mengembalikan kembali kesehatan sumber daya alam, tanah, dan air yang sekarang banyak tercemar dan rusak akibat pemakaian pupuk kimia sintetik.